2 kali. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali bersama Retia. Ini masih pagi ya, dan si Bajil udah bangun, udah nonton TV. Ini aku lipat selimutnya maminya si Bajil ya. Biasanya aku kalau bangun tidur langsung aku lipat, karena ini tadi maminya si Bajil itu minta tidur di ruang tamu di tempat tidur aku, dan semalam ganti aku tidur dengan si Bajil. Padahal kalau tidur dengan si Bajil itu nggak bisa tidur saya, karena harus bangun benahin selimutnya si Bajil gitu ya. Jadi gimana lagi, karena maminya si Bajil hari ini juga kerja bangun pagi, jadi beliau ingin tidur dengan nyenyak mungkin ya. Karena kalau tidur di sini itu memang nyenyak banget, karena kalau tidur sendiri itu gimana ya, nyaman banget gitu, nggak ada yang gangguin. Kali ini sarapan si Bajil simple kauji ya. Kalau di sini ini namanya kauji. Kalau pagi si Bajil itu sambil nonton TV, sambil sarapan. Ini tadi pinter banget, nggak aku bangunin, udah bangun sendiri sampai aku kaget. Ini benar. Lalu lah. Bengkoang, sayur nggak ada. Ini apa ya, jali-jali ya kalau di Indonesia. Ini $13. Ntar pulang ke Indonesia bawa ini ya. Sama ini maco, di Indonesia juga sulit ya nyari, mungkin ntar bawa ini. A few moments later. Ini aku mau vacuum dulu teman-teman, karena udah 3 hari nggak aku vacuum, soalnya maminya si Bajil itu di rumah nggak kerja. Jadi kalau ada orang di rumah itu aku nggak vacuum, cuma aku sapu gitu ya. Kalau disapu itu kan debunya nggak bisa menyerap gitu ya, pokoknya kalau disapu itu debunya bener-bener nggak bisa hilang. Tapi kalau di vacuum itu kan debunya semuanya kayak terserap gitu ya, terus ngepelnya juga mudah. Dan hari ini tadi nggak ada orang di rumah, jadi aku bisa vacuum dan bisa bekerja dengan nyaman ya. Kalau ada di rumah, kalau ada orang di rumah itu kalau kerja kayak gimana gitu, kayak takutnya ntar ngeribet-ngeribetin gitu ya. Jadi kalau ada orang di rumah, misalnya maminya si Bajil ataupun neneknya si Bajil, aku kerjanya itu malah gimana ya, agak santai. Enggak, kalau mereka nggak di rumah aku malah cepet semuanya aku beresin gitu. Kalau mereka di rumah aku malah duduk lihat TV gitu ya.
A few moments later. Hari ini aku mau sarapan tempe lagi teman-teman, karena tempe yang kemarin itu masih dan aku taruh di kulkas. Jadi hari ini buat sarapan lagi, tapi kali ini ntar aku mau goreng di air fryer ya, biar enggak setiap hari makan makanan yang berminyak. Ini bumbu tempenya masih sama seperti kemarin ya, bumbu ya tempe Kobe kriuk. Ini tempenya aku masih masukkan air fryer ya, tapi nggak aku alasin kertas foil itu, langsung begini aja, ntar dicuci kotor. Ini cuma muat 5 ya, 5 tempe, tapi nggak apa-apa, ntar 2 kali. Ini sama ya, kalau tempe juga sama saja, ayam aku kasih 180 celcius, terus ini aku untir ke 10 menit, ntar dibalik. Kok belum matang-matang ya teman-teman, padahal ini tadi yang sisanya udah aku goreng, tapi nunggu yang di air fryer lama banget. Mau sekalian aku goreng saja yang di air fryer ini, karena kelamaan nunggunya. Jadi ini ceritanya masak tempe air fryer gagal ya teman-teman. Nggak jadi aku taruh di sini sampai mateng, mau aku goreng dengan minyak sedikit saja. Ceritanya gagal ini teman-teman, mau makan tempe di air fryer jadinya digoreng. Karena lama banget tapi enak banget sebenarnya masak tempe di air fryer. Tapi ini aku pakai minyak sedikit ya teman-teman. Ini minyaknya cuma sedikit, nggak seperti kita di Indonesia goreng tempe dengan minyak banyak itu. Tapi aku gorengnya minyaknya sedikit. Di sini aku sudah terbiasa ya teman-teman, kalau goreng apapun dengan minyak sedikit, goreng ikan juga dengan minyak sedikit, dan ini aku goreng tempe juga dengan minyak sedikit tapi enak kok. Kalau kita kan di Indonesia goreng tempe itu dengan minyak yang banyak gitu ya. Ini aku goreng dengan minyak sedikit pun rasanya juga crispy gitu ya, pokoknya enak. Dan aku tadi itu ke toko, bukan ke toko, ke pasar mau mencari sayur karena aku mau masak apa ini, lodeh ya. Kan aku mau mencari sayur kacang sama sayur apa ya, markisa ya, labu. Ingatnya markisa terus ya, sayur labu itu. Mau nyari sayur itu dan ternyata di pasar nggak ada. Jadi aku tadi ke pasar nggak beli apa-apa dan mau masak jangan lodeh ini nggak jadi ya, gagal juga masak sayur lodeh, gagal juga ya. Dan ini udah matang tempenya. Ini kayak gimana ya, setengah di oven itu ya.
TKW Hong Kong tidak bisa menabung. Kata siapa TKW itu nggak bisa menabung? Di sini aku itu menabung uang receh dan uang nominal kecil ya teman-teman. Aku ambilnya dari sisa aku libur, dan pada waktu gajian itu aku nyisihin, aku ambil 100 atau 50 buat aku tabung gitu ya teman-teman. Dan biasanya aku itu menabung nominal kecil itu sisaan liburan ya teman-teman, sisa libur di hari Minggu itu terkadang sisa 20 dolar aku masukkan ke Doraemon ini. Sisa 5 dolar ataupun 2 dolar uang koin aku masukkan ke tabungan yang kayak gini ya. Jadi aku menyiapkan 2 tabungan teman-teman. Yang satu buat uang kertas atau nominal 10 dolar, 2 dolar, 20 dolar gitu ya. Yang satu buat nominal koin. Dan setelah aku masukkan 20 dolar gitu, aku juga membuat catatan ya. Catatan di sini menabung tadi kan 20 dolar. 20 ini aku tulis 20 dolar semua. Setelah aku masukkan, aku coret-coret. Yang 5 dolar juga ada. Setelah aku masukkan, aku coret gitu ya. Setelah entar aku memiliki budget dan ini terkumpul semua, aku buka tabungan entah mau buat beli apa gitu ya. Menurut aku menabung itu bermanfaat banget ya teman-teman. Kita di sini bisa menabung kok. Misalkan kalau kita dikasih rezeki sama majikan, pulang dari pasar belanja masih ada sisaan 4 dolar, 5 dolar itu dikasihkan sama kita, kan kita juga meskipun 4 atau 5 dolar itu meskipun nominalnya sedikit tapi kan rezeki ya teman-teman. Kita harus bersyukur kita juga bisa masukkan ke tabungan kayak gini. Emang kelihatannya nominalnya kecil tapi lama-lama menjadi bukit loh teman-teman kalau kita itu rajin menabung. Tapi ingat, sebelum menabung kita harus tahu kita memiliki hutang enggak ya. Karena kalau kita memiliki hutang, kita mendahulukan kewajiban kita membayar hutang. Kita dahulukan hutang kita dulu, baru kita menabung. Dan menabung itu enggak harus nominal yang besar teman-teman. Nominal kecil pun lama-lama menjadi bukit. Kalau aku di sini itu aku usahakan untuk menabung ya, meskipun uang libur aku 150, uang libur aku 100, itu aku pintar-pintarnya mengatur keuangan. Karena dengan menabung menurut aku juga membuat kita disiplin, jujur, dan juga bersabar ya. Karena menabung itu juga dibutuhkan bersabar ya teman-teman, terus konsisten. Maksudnya kalau kita rajin menabung ataupun belajar menabung itu kita bisa melatih kita untuk bersabar. Di sini aku memang senang banget menabung. Terus setelah setelah tabungan itu penuh, ntar aku buka, aku belikan perabot atau apa gitu. Ataupun kalau pas kita nggak punya uang kayak gitu ya, terus ada barang kebetulan diskon besar-besaran, aku bisa membuka tabungan aku. Jadi usahakan kalian semua di sini meskipun jadi TKW itu bisa menabung ya teman-teman, meskipun nominalnya kecil nggak besar. Menabung itu nggak harus nominal besar ya, nominal kecil juga lama-lama menjadi bukit kok. Ya udah ya teman-teman, sharing aku mengenai menabung atau mengenai TKW Hong Kong sampai di sini. Semoga kalian menyukai dan semoga bermanfaat atau menginspirasikan buat kalian. Oke, see you next video. Bye bye.